Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Semua siap? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai, beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. SMA Bisa. Oke. Sebelumnya kita memulai pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu Ibu akan menanyakan kabar ke kalian. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Hari ini siapakah yang tidak masuk ya? Siapa yang tidak masuk, sekretaris? Nihil, Bu. Nihil. Alhamdulillah. Oke, baiklah. Kepada anak-anakku semua, sebelum memulai pembelajaran, kita akan melakukan ice breaking. Ya, akan melakukan ice breaking, merelaksasikan diri kita itu dengan konten stop. Ya, silakan kepada anak-anakku semua. Setelah stop nanti kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, silakan kepada anak-anakku semua berdiri. Oke, sudah. Rentangkan tangannya, semua rentangkan tangan. Kemudian tangannya ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Kemudian stop. Kalian tarik napas dalam-dalam. Tahan, hembuskan. Lagi tangannya ke kanan, tangan ke kiri, ke kanan, ke kiri, stop. Kemudian tarik napas dalam-dalam. Kemudian perlahan-lahan hembuskan. Dah, turunkan tangannya. Bagaimana perasaannya? Relax. Alhamdulillah. Senang ya? Senang, Bu. Jadi perasaan kalian hari ini bahagia. Smile dong. Oke. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya. Kita akan bersama-sama menyanyikan sebentar. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku, ayo maju
maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan kepada anak-anakku semua duduk kembali. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang momentum. Tetapi sebelum kita beranjak ke materi kita, Ibu akan mengulas kembali materi sebelumnya. Ya, ada yang tahu apa materi sebelumnya? Newton. Apa Dika? Newton. Hukum Newton. Apa sih hukum Newton itu? Hukum yang menjelaskan atau menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda dan gaya yang ditimbulkannya. Oke, jadi hukum Newton itu adalah sebuah gaya yang bekerja pada suatu benda dan gaya yang ditimbulkan. Lalu apa hubungannya hukum Newton dengan momentum? Ayo Diki. Hukum Newton dan momentum saling terkait erat. Gaya yang bekerja pada suatu benda akan menyebabkan perubahan momentum benda tersebut. Konsep ini sangat penting dalam memahami berbagai fenomena fisika seperti tumbukan, ledakan, dan gerak benda-benda langit. Ya, jadi hubungannya hukum Newton dengan momentum itu sangat saling berkaitan ya. Contohnya di hukum Newton 2 itu, hukum Newton 1 itu tentang ketika kita mengendarai mobil, ya, kita pasti mengenakan sabuk pengaman. Untuk apa? Untuk menghindari ketika terjadi hal yang tidak kita inginkan. Apa itu? Kecelakaan. Nah, setelah itu ada momentumnya apa? Terjadinya tabrakan tadi, ya. Jadi erat kaitannya ya. Oke. Oke. Sebelum ke materi, Ibu akan memotivasi diri kalian. Silahkan kalian tonton video ini. Silahkan tonton, kalian perhatikan apa yang terjadi di dalam video itu. Ada sebuah mobil sedan melaju dengan sangat kencang. Kemudian ada sebuah mobil box di sebelah kanannya, ya. Jadi apa tadi? Udah dilihatkan video tadi? Sudah. Dari video tadi bisa diambil kesimpulan. Apa salah satunya? Ada yang bisa? Ayo siapa? Ayo Nisa. Baik, izin menjawab Ibu untuk Ya. lebih hati-hati dalam mengendarai seperti mobil. Ya, bahwa kita harus berhati-hati dalam membawa atau mengendarai kendaraan, ya, baik di jalan raya ataupun di mana-mana. Apalagi seperti kalian ini kan peserta didik masih sekolah. Jadi kalian jangan ngebut-ngebut untuk sampai ke sekolah. Makanya biar tidak terlambat datang ke sekolah, bangunnya harus pagi. Jadi bisa membawa kendaraannya itu dengan santai. Oke? Sudah? Oke, kemudian sebelum ke materi, ini ada tayangan video lagi. Kalian simak dan tonton, ya. Kemudian simak dan tonton apa yang bisa diamati dari gambar tersebut, ya. Oke, sebentar ya.
sebuah mobil melaju dengan ketinggian yang miring dengan kecepatan, kemudian mengalami tabrakan. Lihat di situ. Sudah pernah menonton video ini? Belum pernah, baru ini ya? Iya. Oke, sudah? Sudah. Pertanyaan pemantiknya, apa yang bisa kalian amati dari gambar atau video demonstrasi tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ayo, kelompok kinestetik, boleh? Apa dari gambar tadi? Apa yang bisa dilihat dari gambar? Ada apa? Ada gambar apa, Nak? Mobil yang mengalami suatu hantaman atau tubrukan. Oke, Ropi, apa? Ada gambar sebuah Mobil yang mengalami suatu tumbukan atau hantaman. Ada gambar sebuah mobil yang menumbuk suatu hantaman atau tumbukan. Ada lagi? Saya, Bu. Oke, Nisa. Ada yang dirasakan dan juga ada pergerakan serta ada suara dan patahan dari kejadian tersebut. Ada suara, ada patahan dari kejadian tersebut. Lalu apa hubungannya video ini tentang momentum? Apa hubungannya? Ayo kelompok ini. Apa hubungannya? Dibuka aja nggak apa-apa HP-nya. Apa? Hubungannya apa? Ayo. Ya. Hubungannya ada hubungan momentum dengan kecepatan. Hubungannya dengan ada momentum dengan kecepatan. Ada masanya juga tidak? Ada. Ya, nanti akan kita bahas lebih jauh. Kenapa mobil bis tadi itu lebih parah tabrakannya daripada mobil kecil? Itu ada hubungannya dengan massa dan kecepatan. Paham? Paham. Oke. Untuk selanjutnya. Oke, sebelum ke pembelajaran ada pemahaman bermaknanya. Apa itu pemahaman bermaknanya? Bisa kalian baca? Apa? Peserta didik dapat menyadari bahwa fisika pada materi impuls dan momentum dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam olahraga, transportasi, dan lain-lain. Oke, itu pemahaman bermaknanya ya. Oke, sebelum kita ke materinya, apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu tujuannya ada 3, ya, sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing, ya. Nanti tujuannya yang pertama itu peserta didik dengan gaya belajar visual itu dapat menganalisis konsep momentum dalam kehidupan sehari-hari dengan komunikatif. Yang kedua, peserta didik dengan gaya belajar audiovisual dengan auditori dapat menganalisis konsep momentum dalam kehidupan sehari-hari dengan interaktif. Yang ketiga, itu peserta didik dengan melalui virtual laboratory berbantuan aplikasi Crocodile Physics, itu tujuannya peserta didik
dengan gaya belajar kinestetik dapat menganalisis konsep momentum dalam sehari-hari sesuai metode ilmiah dan mempresentasikan hasil diskusi tentang penerangan momentum dalam kehidupan sehari-hari. Oke, apa tidak sulit kan pelajaran hari ini tujuannya ya? Tidak. Oke. Setelah itu, jadi sudah siapkah Anda belajar hari ini? Sudah. Nah, nanti sebelum Ibu membagi ke kelompok kalian masing-masing, ini ada sebuah orientasi masalah yang akan kalian diskusikan ke kelompok kalian masing-masing sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Orientasi masalah yang pertama itu Ibu memberikan sebuah gambar, kalian menganalisis, mengamati permasalahan pada gambar tersebut. Nanti kalian tuangkan pada LKPD. Yang kedua itu Ibu akan memberikan video pada laman pembelajaran tentang auditori. Itu nanti gaya belajar auditori itu menyimak video, tayangan video yang Ibu tayangkan, lalu apa instruksi di LKPD. Kemudian nanti yang gaya belajar kinestetik itu Ibu akan menstimulasikan atau mendemonstrasikan tentang krokodil fisik, ya, tentang momentum. Paham? Paham. Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup. Kalau cukup silahkan kalian sudah membentuk kelompok dan duduk sesuai dengan kelompok gaya belajar kalian masing-masing. Yang sebelah kanan Ibu itu gaya belajar auditori, yang sebelah kiri Ibu gaya belajar kinestetik, dan yang belakang gaya belajar visual. Paham? Paham. Oke. Kemudian Ibu akan membagikan LKPD sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Oke, LKPD kinestetik, kemudian LKPD auditori, dan LKPD visual. Oke. Silahkan kalian baca perintahnya dan kalian buka perintahnya, ya. Yang pertama, gaya belajar visual. Di situ sudah tertuang seperti yang di orientasi masalah tadi. Kalian perhatikan, di orientasi masalah tadi, gaya belajar visual itu mengamati sebuah gambar yang terjadi. Apa masalahnya di situ? Nanti kalian bisa tuangkan gagasan kalian, diskusi kalian ke dalam LKPD. Paham? Paham. Yang kedua, auditori. Auditori itu Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Kalian simak dan amati video itu tentang momentum. Silahkan dibuka LKPD-nya. Untuk yang auditori, ya. Silahkan kalian simak tayangan video ini. Sesuai dengan ini nanti kalian samakan dengan di LKPD, ya. Ini langkah awalnya. Yang pertama langkahnya dibuka aplikasi Krokodil yang udah diinstal di laptop kalian masing-masing. Ya, bentuknya seperti itu. Kemudian nanti kalian pilih tentang energi dan momentum. Di sebelah kiri ada tulisan, di sebelah kirinya ini kan ada tulisan di sini. Ya, di sini. Kalian ikutin, simak.
Ini untuk gaya belajar auditori, silakan disimak LKPD-nya juga. Ya, semuanya menyimak sesuai dengan perintah. Kemudian setelah membuka tentang momentum, itu kita pilih bendanya. Ya, bendanya mau apa? Mau tomat, mau jeruk. Nah, karena di LKPD tomat, maka kita akan pilih tarik propertinya ke tomat. Ya. Nah, kemudian propertinya kita ganti. Yang pertama itu kecepatannya atau kecepatannya. Kemudian yang kedua itu masanya, ya. Dan yang terakhir berapa momentumnya, ya. Nah. Kemudian kita ubah dulu kecepatannya berapa sesuai dengan yang di LKPD. Masanya berapa, maka momentumnya berapa, ya. Kalian bisa baca bahan ajarnya di LKPD masing-masing. Ada rumusnya juga di situ, ya. Ini tabel pengamatan 1 kepada auditori, silahkan dilihat. Kecepatannya 2 meter per sekon, kemudian masanya 1 kilo. Ketika dijalankan momentumnya, maka si tomat itu akan memperoleh momentum dengan 2. Kemudian ada 3 kali pengulangan kan di situ, ya. Nah, yang kedua masa kecepatannya yang berbeda, maka masanya tetap, maka momentumnya 3. Tabel yang ketiga itu kecepatannya 4. Kemudian masanya 1. Maka momentum yang diperoleh 4. Lihat pergerakannya, ya. Nah. Ada berapa kali pengulangan di situ? 3. Ya. Kalian bisa simak, tonton. Sama dengan pengulangannya seperti ini. Ya, itu untuk auditori. Ada 3 kali pengulangan. Ya. Untuk yang auditori sama yang visual, ya, sama ya. Visual berapa kali? 1 kali ya. Ya. Nah, ini hasilnya sesuai dengan LKPD. Nanti kalian hasilnya berapa? Itu kalian hitung. Ya. Untuk yang auditori, hasilnya berapa kalian hitung sesuai dengan persamaan momentum. Di situ sudah ada bahan ajarnya. Apa persamaan momentum itu? Apa persamaannya? Bahwa momentum akan sebanding dengan apa? Masa dikali kecepatan. Nah, ini ya. Hasilnya berapa nanti kalian kerjakan di LKPD-nya. Paham ya untuk kelompok auditori? Paham. Kemudian untuk yang kelompok kinestetik itu kalian sudah ibu suruh bawa laptop dan sudah kalian install aplikasi Crocodile fisikanya.
kalian nanti setelah melihat tayangan video bisa kan mengerjakannya ya? Bisa. Kalian ubah nanti sesuai di LKPD itu, kemudian kalian kerjakan analisisnya. Paham? Paham. 2, 3, 4. Oke. Apakah sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Untuk masing-masing kelompok? Cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup. Cukup? Cukup ya? Bisa ya? Oke. Kalau sudah, silakan kalian berdiskusi sesuai kelompoknya masing-masing, sesuai masalahnya masing-masing. Jika ada hal yang ingin ditanyakan ke Ibu, silakan ditanyakan. Ya? Iya, Bu. Oke. Silakan kerjakan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu. Nanti setelah itu, kalian akan mempersiapkan perwakilan untuk mempresentasikan. Oke, silahkan bekerja. Ada ya, jadi kan berantem sih. Itu ada yang sebagian di sini gitu ya. Jadi gue nanti bagi tugas. Kan cuma 2 ini kan? Iya. Iya kan? Cuma 2 ini. Pas sudah. Iya kan Bu? Yang dikerjain cuma 2 ini. Itu bakal. Berapa kan ini masaknya? Masaknya berbeda, tapi kecepatannya sama. Apakah penghitungannya sama? Sama tidak? Sama. Kalau Ya, Ibu pilihnya Ibu. Ya. Tadi ikut ya, sama ya. Apa yang diisi? Momentumnya berapa? 2. Nah, 1 udah kali 2. Sekarang apa tadi? Ininya, analisisnya. Bagaimana hubungan momentum dengan Kali ya, 2. silahkan dicari jawabannya, diskusikan dengan kawan tadi. Jika ingin ditanyakan, silahkan tanya ke Ibu ya, Nak. Ayo, Ini isi. belajar Ini juga sama. ini. Nih, isi. 1 kali 2. Ini apa? Isinya berapa? Ini ya nilainya. Silakan dibuka, ininya ditulis, Ini. dijawab di sini aja boleh. Kecepatannya sama 2. Kecepatan apa? Ditulis, tapi yang mau nulis. 6. Sabar. Kecepatan yang nomor 1 2. Ini bagaimana kelompok kinestetik? Apakah percobaannya bisa? Demonstrasinya bisa? Nah, Bisa. jawabannya 2 kilogram massa per second. Bisa ya? Kayak yang tadi ya? Bisa Ibu. Ini siapa? Ya. Nanti kamu tanya. Yes. Kailan. Kemudian jawab. Mana ini? Buka grup tadi. Ya, yang lain diskusi bareng. Ya Ibu. Yang nomor 2 Nomor 2 itu itu 3. jawabannya Berdasarkan hasil pengamatan 1 pada percepatan. meter per second. Nih, Kilogram. 3 kilogram. 3 kilogram. Catat. KG ya? Iya. Iya. 3. Ya. Yang terakhir itu 4 ya? Iya, 4. 4 ya. Apa itu? Tapi bisa semua yang menggunakan aplikasinya ya. Bisa, Kinesthetic. Bisa Bu. Nih, Ya, kalau ini juga. enggak. Ini CR. Ayo, Nak. Ayo dia beli ini. Kayak ngerong. Ada yang ditulis tadi. Masanya 2 ya? Masanya 2. Ya. Iya. Ya, dibuka bukunya tuh. Masanya ditutup 2. kerja semuanya. Ini 2 sama ya kecepatannya. Iya, yang ini 1 2 3. Dia kamu memberikan pendapat bahwa Berdasarkan hasil pengamatan 1 pada percobaan nanti persiapkan definisi siapa yang mau berbagai presentasi. aplikasi, bagaimana hubungan momentum Kawan dan yang lain kecepatan. bertanya. Bagaimana hubungan momentum dan Sudah kecepatan. diamati gambar tadi? Ya. Ya. Bedanya 2. Ada nggak? Ini berdasarkan hasil pengamatan 1 pada percobaan definition of momentum berpaduan aplikasi, bagaimana hubungan momentum dan kecepatan.
coba yang lain nulis bukunya tuh dibuka, nulis. Jadi nggak hanya melihat ini. Jadi kalian memberikan pendapat masing-masing ke apa Kita jawabannya. Ya, kinestetik. tulis. Oke. Ada. Atau dibuka ininya jawabannya, silahkan kasih ganti apa kawannya. Jadi semuanya kerja ya. Nomor 1, berdasarkan bagaimana hubungan momentum dan kecepatan. Awasin dulu itu loh. Selesai. Ini posisi Apa? buatnya udah nulis. Anggur. Ya, orang tunggu bentar. Yang ibu nggak bisa Iya. ke situ. Jawabannya berdasarkan kamu Ayo. momentum Pelan-pelan, momentum pelan-pelan aja sambil satu-satu. Bahkan udah beres ya. bahkan titik artinya koma. Semakin cepat suatu benda Agak pelan. bergerak, semakin besar momentumnya. Udah semua ininya, cobanya berapa kali? Sudah 3 kali. Sudah. Momentumnya asalkan Jadi apa ketika si tomat itu nyampe di terakhir dengan kecepatan yang tetap atau masa yang tetap, maka dia akan kembali menjadi momentum. bagaimana hubungan momentum dan massa. Berdasar momentum berbanding lurus. ya pelan aja. Tadi dianalisis ya momentumnya, kecepatannya sama, itu dengan masa berbeda itu seperti apa, Artinya koma. kemudian masa yang berbeda kecepatannya sama itu Ya. seperti apa ya. Semakin besar massa Analisis, kemudian kalian buat kesimpulannya. suatu benda, Sembari kalau mau menjawabnya silakan buka lembar bahan ajarnya sebelumnya di LKPD, tuh sudah ada bahannya, bisa kalian temukan ya. koma, asalkan kecepatannya tetap titik. Jangan jadi jawabannya kayak gitu. Ketetapannya tetap. Ya. Simpulannya Ya. dari kedua analisis di atas koma dapat disimpulkan bahwa momentum suatu benda adalah hasil lain antara massa dan kecepatan benda tersebut. Secara Kemudian apa sih menganalisis misalnya? Iya. Ya diskusikan Matematis. misalnya. Jadi salah. Mengkomunikasikan berdasarkan percobaan sederhana apa yang kelompok Anda dapat ungkapkan tentang momentum sulit untuk diberhentikan. yang dapat diungkapkan momen Sulit untuk diberhentikan, ada nggak di situ?
Ini ungkapan Apa? memang adalah ukuran kesulitan. Hah? Ukuran kesulitan. Menghentikan. Jadi kalian pastikan kami sumber daya belajar kami visual, yaitu selain mengamati gambar, kami juga mengamati percobaan tentang krokodil fisika, ya visual kan. Dari hasilnya didapat massa sekian. Hasilnya berapa? Ini juga tabel pengamatan 2 hasilnya, ya. Baru ini bacakan dari pengamatan 1 bahwa hubungan momentum dengan kecepatan itu berbanding lurus, ya. Jadi kalian siapkan kelompoknya perwakilan presentasi, ya. Udah buka dulu. Ropi aja. Presentasi. Ropi. Biar iya, enggak Ropi aja biar ngomongnya enak. Nanti presentasinya kan kami dari kelompok Gaya Belajar Auditori setelah menonton video tentang demonstrasi itu tadi krokodil fisik, didapat bahwa dengan massa 1 gram dengan kecepatan itu momentumnya 2, ini disebutkan, ya. Kemudian baru ini dibacakan. Jadi pada tabel pengamatan 1 didapat bahwa momentum itu berbanding lurus dengan sekian, ya. Ya, perwakilannya aja untuk sama disiapkan. Oke, sama kan? Nanti presentasinya saya perwakilan dari kelompok kinestetik itu mempresentasikan dari hasil percobaan kami menggunakan laboratori fisika dengan massa 1 kilo dan kecepatan 2 kilo diperoleh momentumnya sekian. Sebutkan tabel pengamatan 2 baru kami ini dibaca hasilnya bahwa pada tabel pengamatan 1 hubungan momentum dengan kecepatan itu berbanding lurus dengan kecepatannya tidak sama. Gitu. Ya, nanti kawannya ada yang bertanya, kalian nanya ke kawan lain. Iya. Pertanyaan simpel aja. Jadi dari ini dapat disimpulkan bahwa momentum itu apa? Iya. Nanti kalau ada kawannya bertanya, silahkan kalian dari ininya di pertanyaannya kan mudah lah. Ini aman. Ya, jadi nanti kalau ada yang ingin kawannya bertanya, kelompok yang di sini itu mencari jawaban. Jadi nanti bisa dari sini yang menjawab atau bisa ya boleh searching. Ya dihapus. Kelompok sini sudah selesai? Sudah. Kelompok ini sudah? Silakan diskusikan ya, siapa yang akan maju ke depan perwakilannya ya. Kita tunggu kelompok 1 ya.
hipotesisnya, ada hipotesisnya. Hipotesis itu yang Ini diisi dong. Diisi ya. Kalian tentang apa momentum? Ya, terus dulu hipotesisnya. Hipotesis itu dugaan sementara. Apa sih yang mau kalian lakukan? Untuk apa kalian melakukan ini? Nah, untuk mengetahui apa, ya? Kelompok auditoris sudah selesai? Ya. jadi ini Kita tunggu kelompok yang jadi lain. pertama itu kita jelasin Visual dulu baru sudah? yang ini. Selesai? Semakin Udah ya? Semakin besar pula gaya Hipotesisnya tadi udah diisi? Semua. gaya Hipotesisnya? yang dibutuhkan. Ini diisi dulu. Kamu mau ngapain? Ya kan? Mau apa ngisi jawaban ini? Untuk Hipotesis itu dugaan sementara. Itu ada tadi. Ada? Ada. Ya, silakan diskusikan hipotesisnya apa. 40 menit lagi. Diskusikan hipotesisnya apa untuk kamu untuk mengetahui apa. Besarnya momentum suatu benda Jangan banyak. Silakan didiskusikan. momentum suatu benda tidak hanya dipengaruhi oleh massa Oh, masa. Oke, apakah sudah selesai diskusinya? Sudah. Sudah? Kalau sudah, Ibu minta perwakilan setiap kelompok nanti bergantian maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke? Oke. Oke. Bisa kita mulai? Bisa. Apakah kelompok visual sudah selesai apa belum? Sudah? Sepertinya masih menulis itu. Ya belum. Kalau belum bilang belum, kita tunggu ya nak ya. Jadi nanti ketika kawannya presentasi itu kita fokus semuanya. Oke? Ibu sebelumnya mau nanya, ini jadi Iya. yang mau di presentasikan tuh pertama itu hipotesisnya terlebih dahulu, baru yang akan kita kerjakan. Iya. Hipotesisnya ini kamu baca alat dan bahannya yaitu ini, kemudian langkahnya kami melakukan benar-benar diantaranya kami menyiapkan laptop, kemudian menginstal, membuka ini ya, ini boleh nggak apa-apa nanti sembari kamu presentasikan ke kawannya pakai ini boleh, ini nanti pakai punya ibu aja boleh seperti itu. Iya, Ibu. Ya, nah tuh. Jadi dengan pertama bisa kan menyebutkan pertama dengan massa 1 kilo bahwa nih lihat kawan-kawan pergerakan tomatnya bahwa diperoleh momentumnya 2. Oke, sudah? Sudah ya nak ya? Sudah. Oke, kalau sudah Ibu minta perwakilan setiap kelompok masing-masing itu presentasi dan kelompok lain nanti bertanya dan saling menanggapi ya. Oke? Jadi di sini bukan hanya tentang bersaing nak ya, tapi di sini kita belajar bersama-sama. Jadi jangan takut bertanya, jangan takut salah untuk menjawab. Paham? Oke, yang pertama Ibu minta perwakilan kelompok dari kinestetik ya. Kinestetik katanya kenapa ini mati ya? Mau pakai aplikasi ini? Boleh?
Oh iya, ini sudah ada. Oke, sebentar. Oke. Ayo kamu gimana? Oke, sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Rofianto, perwakilan dari kelompok kinestetik. Nah, jadi di sini aku akan mempresentasikan terkait tentang cara Tentang momentum. momentum yang akan aku sampaikan yang sesuai dengan LKPD yang kita punya. Nah, jadi pertama itu tentukan dulu hipotesisnya ya teman-teman. Di situ buatlah hipotesis berdasarkan pengamatan kelompok. Nah, jadi hipotesis yang kami dapat yaitu semakin besar suatu benda yang bergerak, semakin besar pula gaya yang dibutuhkan untuk menghentikan benda tersebut. Nah, untuk itu kita memerlukan alat dan bahan. Pertama itu siapan komputer, seperti yang sudah kami siapkan karena gaya kami itu berpikirnya menggunakan kinestetik. Selanjutnya langkah kerjanya, siapan komputer yang telah diinstal aplikasi Crocodile. Nah, aplikasinya itu kayak ini ya teman-teman. Nih. Selanjutnya buka program Crocodile fisiknya pada menu utama komputer atau laptop. Lalu pada menu konten pilih percobaan yang dilakukan sesuai gambar berikut. Nah, teman-teman juga bisa melihat ya di LKPD yang sudah diberikan oleh Ibu tadi. Nah, di sini aku akan coba ya untuk cara penyelesaiannya. Nah, itu kita bisa melihat pertama dari tabel yang mengumpulkan data. Nah, pertama kita buka software Crocodile fisiknya. Nah, karena di LKPD-nya itu kita menggunakan media tomat, jadi kita pilih yang tomat. Disebut propertinya diganti. Oh iya. Nah, ini propertinya kita ganti jadi velocity. Yang di bawahnya itu menjadi massa. Yang di sini momentum X. Nah, bisa dilihat dari tabel pertama itu massanya sebesar 1 dan velocity atau kecepatannya itu 2. Bentar. Nah, dihasilkan momentumnya itu 2 km per second. Sesuai dengan persamaan. Sesuai persamaan yang seperti di LKPD-nya. Bahwa momentum sama dengan 2 km per second. Nah, untuk percobaan yang kedua itu kecepatannya sebesar 3. Kita bentar. Momentumnya menghasilkan sebesar 3 kg meter per second. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman cara pengerjaannya. Nah, dari kegiatan tersebut dapat disimpulkan seperti yang sudah tertera di LKPD-nya. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan pertama pada percobaan definition of momentum, berbantuan aplikasi Crocodile Fisik, bagaimana hubungan momentum dan kecepatannya. Nah, kelompok kami tadi melakukan diskusi dan mendapatkan sebuah jawaban yaitu momentum berbanding lurus dengan kecepatan. Artinya semakin cepat suatu benda bergerak, semakin besar momentumnya asalkan masanya tetap. Nomor 2,
berdasarkan hasil pengamatan 2 pada percobaan definition of momentum berbentuk aplikasi krokodil fisik, bagaimana hubungan momentum dan massa? Jawaban yang kami dapat yaitu momentum berbanding lurus dengan massa, artinya semakin besar massa suatu benda, semakin besar momentumnya, asalkan ketetapannya juga tetap. Nah, yang ketiga, kesimpulan berdasarkan hasil percobaan kelompok kami. Kami mendapatkan kesimpulan bahwa dari kedua analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa momentum adalah suatu benda hasil kali antara massa dan kecepatan benda tersebut. Nah, yang terakhir kali yaitu mengomunikasikan. Berdasarkan hasil percobaan sederhana, apa yang kelompok kami dapat ungkapkan tentang momentum tersebut. Momentum adalah ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Semakin besar momentum suatu benda, maka semakin sulit untuk menghentikannya. Nah, mungkin itu presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo, silahkan kelompok lain yang ingin bertanya. Silahkan tanyakan. Boleh kelompok lain? Boleh kelompok visual, boleh kelompok auditori, boleh. Ayo silahkan bertanya. Ayo tanya. Tanya. Jadi hubungan momentum dengan kecepatan itu seperti apa? Iya. Izin bertanya, jadi hubungan momentum dengan kecepatan itu apa ya? Oke, jadi hubungan momentum itu bahwa momentum itu adalah suatu hal yang sulit untuk diberhentikan. Jadi dia bertanya hubungannya momentum dengan kecepatan. Nah, artinya semakin cepat atau semakin cepat suatu benda bergerak akan semakin besar momentumnya. Jadi hubungannya itu sangat erat. ya, hubungannya sangat erat. Bagaimana kelompoknya? Sudah? Oke, kelompok yang lain? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya. Apakah masanya akan selalu tetap dan kecepatannya harus tetap? Dan masanya harus tetap. Dan masanya harus tetap. Jelaskan. Iya. Tanya ke Rofi, apakah massa dan kecepatannya akan harus tetap? Dan boleh dijelaskan? Nah, jadi momentum itu berbanding lurus dengan massanya. Artinya semakin besar massa suatu benda, maka semakin juga besar momentumnya. Asalkan ketetapannya juga tetap. Jadi kuncinya itu ketetapannya harus tetap. Jadi kalau ketetapannya tetap berarti massa dan kecepatannya juga harus Tetap. ya. Sudah? Cukup? Cukup? Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh kita berikan apresiasi untuk kelompoknya. Penyampaiannya sangat bagus ya. Jadi kelompok kinestetik itu mereka mendemonstrasikan sebuah percobaan momentum menggunakan berbantuan aplikasi krokodil fisik ya. Intinya sama ya. Intinya sama baik gaya belajar visual maupun auditori dan kinestetik, walaupun dilibatkan dengan permasalahannya masing-masing, intinya sama bahwa momentum itu apa? Sulit untuk diberhentikan dan akan menghasilkan kesimpulan yang sama. Jadi apa? Ya, sebelum kita ke kesimpulan, nah, oke, kita sudah presentasi bahwa momentum itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, salah satunya disebutkan di awal tadi.
bahwa momentum itu berhubungan dengan berkendaraan, kemudian alat olahraga. Nah, jadi setelah kalian mengamati percobaan itu, ya, percobaan masing-masing kelompok kamu, permasalahannya masing-masing, intinya sama, bahwa momentum itu berbanding lurus, masanya berbanding lurus dengan kecepatan. Jadi semakin besar massa suatu benda, maka kecepatannya akan semakin besar pula. Seperti yang diamati gambar visual, bahwa ketika terjadi tabrakan antara mobil dengan sepeda, mana yang lebih parah? Mobil. Kenapa? Karena massa mobil lebih berat. Iya. Walaupun dengan kecepatan mereka sama. Nah, Bu, kalau kecepatannya berbeda, ya sama. Massanya juga sangat berpengaruh. Paham? Sebelum berlanjut, adakah ingin ditanyakan tentang ini momentum? Cukup? Oke, jadi penguatannya bahwa momentum itu semakin besar massanya, maka kecepatannya juga akan semakin besar, ya. Makanya momentum itu sulit untuk diberhentikan. Momentum itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya mobil. Nah, bisa kalian baca di situ. Kenapa dengan mobil? Nah, ketika mobil tertabrak itu akan mengalami entah penyot, tahu penyot? Ya, rusak lah ya. Kemudian mobil itu kan didesain untuk memperbesar waktunya atau kita menjalankan kendaraannya itu sesuai dengan waktu yang kita mau, ya kan? Nah, kemudian waktu sentuhannya juga menyebabkan gaya yang diterima. Itu ada hubungannya juga dengan momentum. Kemudian dia akan lebih menjamin keselamatan kerja, adanya sabuk pengaman. Paham? Nah, kemudian baik motor, baik mobil atau sepeda itu sebuah kendaraan. Itu contoh dari momentum, ya. Yang kedua itu ada sabuk pengaman pada mobil. Ya, seperti Ibu bilang tadi. Jadi kalau di mobil kamu harus pakai sabuk pengaman. Kenapa? Untuk mempertahankan kelembaban badan kamu. Gitu loh, ya. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena mobil itu ketika sudah dengan waktu tempuhnya yang kebut, ya, misal kecepatannya 100 km, kecepatan tuh, bawa penumpang, mobil aja misalnya berapa puluh kilo, bawa penumpang juga dengan melaju cepat. Nah, kita tidak akan bisa lagi untuk menyiapkan penyabuk-penyabuknya, gitu ya. Jadi sebelumnya kita siapkan lebih berhati-hati. Kemudian ketiga, saat bermain bowling, tahu bowling? Nah, ketika bola itu ditumbukkan dengan bowlingnya, maka momentumnya sesudah dan tetap sama. Paham? Sama dengan perlakuan demonstrasi yang tomat tadi, ya, bahwa ketika tomat itu dengan massa dengan kecepatan sama, massanya tetap, kecepatan berbeda, ya, ketika ditumbukkan maka dia akan kembali menjadi kembali keadaan kesemula. Paham? Oke, kalau sudah paham, baiklah. Jadi apa kesimpulannya? Oke, boleh kalau perwakilan kelompok untuk membacakan kesimpulan? Boleh, Diki? Ayo, siapa kesimpulannya? Ayo, Nisa. Ya itu aja nggak apa-apa. Bahwa kesimpulannya ayo Diki. Saya Bu. Ayo Nisa. Baik, untuk kesimpulannya itu dari kelompok kami, yaitu dari kedua analisis di atas dapat disimpulkan bahwa momentum suatu benda adalah hasil kali antara massa dan kecepatan benda tersebut. Ya, bahwa kesimpulan itu adalah apa? Suatu benda, apa bisa diulangi?
Hasil suatu kali benda adalah hasil kali antara massa dan kecepatan benda tersebut. ya, itu ya. Jadi dari semua percobaan mungkin kesimpulannya sama. Jadi bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa momentum adalah Ukuran kesulitan untuk menghentikan atau mengubah gerak suatu benda. Semakin besar massa atau kecepatan suatu benda, semakin besar pula momentumnya. Paham? Paham. Dengan persamaan momentum yaitu P sama dengan massa dikali kecepatan. Oke, itulah hasil presentasi kalian dan inilah hasilnya. Kemudian setelah itu boleh LKPD-nya dikumpulkan ke meja Ibu. Perwakilan kelompoknya saja. Oke, kemudian kalian setelah ini sambil Ibu mengoreksi menilai LKPD kalian, kalian silahkan kerjakan soal yang Ibu share melalui handphone kalian, ya. Silahkan kalian kerjakan. Oke, sebentar Ibu share soalnya. Ada 3 soal di situ. Itu evaluasi hasil pembelajaran kita hari ini. Silahkan kalian kerjakan hasilnya. Boleh kelompok ini menggunakan kertas lembar, boleh. Nanti hasilnya setelah itu dikumpul ke Ibu. Udah kebaca? Paham? Soalnya nomor 1, nomor 2, 3. Tulis berapa? Udah kumpul ke Ibu, catat. Udah? Kenapa? Di grup. Siapa grup? Udah. Nah, tuh. Ayo silakan isi, diisi setiap siswa mengisi. Setiap siswa mengisi. Ngajak orang nanti kumpul bukunya ke Ibu. Pilih. Nah, seenggaknya satu. Tulis. Ayo silakan. Ya udah, semuanya mengerjakan ya. Itu ada soal evaluasi 1 sampai 3. Soalnya esai ada 1 sampai 2, 3 itu berhubungan dengan materi kita hari ini yaitu momentum. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan. Oke. Saya tulis jadi tengah sini tuh, nanti kan buku ini dikumpul. Tulis enggaknya tulis, nah nanti ini dikumpul nulis, bukan di belakang, di sini yang ada tulisannya ini nih jawaban. Ayo lagi tulis, ayo kerjakan masing-masing, silakan di sini aja loh sayang, di sini aja loh nak. Nah nulis loh berapa aja nanti yuk kumpulin. Nah yang pertama itu kalian menganalisis sebuah gambar. Yang kedua itu ada penghitungan. Dan yang ketiga itu ada penghitungan. Oke? Silahkan kerjakan. Yang tidak paham atau kurang paham silahkan tanya ke Ibu. Nanti semua siswa, semua peserta didik itu mengumpulkan hasil evaluasinya ya. Nah, jadi ya semuanya ngerjain, yang ngerjakan semuanya. Nanti perwakilan kelompoknya mengerjakan apa, mengumpul ke Ibu ke depan. Ya, nah tulis. Iya. Ya sudah nomor berapa? Iya jawaban. Nah itu kan menganalisis itu hubungannya. Ya soalnya ya bisa kan jawaban langsung kan itu di handphone kalian masing-masing. Jadi langsung jawabannya saja. Ya udah nggak apa-apa.
Ya jangan dicoret loh. Tidak apa-apa, dilanjutkan saja. Ya udah. Ayo. Ayo cepat. Ayo, dah. Sudah? Apakah sudah belum? Ya 5 menit. Ya sabar ya. Oke. Kita tunggu kawan-kawannya yang lain. Oke. Silakan sembari menunggu, sembari Ibu menilai LKPD terlebih dahulu. Doakan kami sukses. Kami sayang ibu. Ibu sayang kami. Gitu ya. Iya, kami sayang ibu. Gimana terima kasih? Apa kita bilang? Terima kasih ibu. Doakan kami sukses. Kalau sudah silahkan bilang ke Ibu ya. Oke. Apakah semuanya sudah? Sudah. Kalau sudah silakan perwakilan kelompok mengumpulkan hasil evaluasinya. Silakan kumpulkan ke meja Ibu. Sudah? Kelompok visual? Ya. Oke, kalian sudah mengerjakan evaluasi. Terima kasih. Semoga hasilnya memuaskan. Ya. Setelah itu, Ibu ada sebuah refleksi. Mungkin ini bisa menjadi acuan kita, bukan seperti apa-apa untuk pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Ya, silahkan kalian jawab 3 pertanyaan ini. Kemudian tulis di kertasnya masing-masing. Oke, yang pertama, sejauh mana pemahaman submateri momentum yang telah Anda pelajari? Nah, sejauh mana? Atau ada yang ingin mengungkapkan refleksinya, boleh? Perwakilan kelompok masing-masing boleh, atau siapa aja lah boleh. Yang nomor pertama, siapa? Ayo, agak ini, boleh? Ayo Ropi atau Diki? Sejauh mana pemahaman submateri momentum yang telah Anda pelajari? Bahwa momentum itu ternyata dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jarang kayak katakan. Ayo Ropi, silakan. Izin menjawab untuk soal yang pertama. Sejauh mana pemahaman submateri momentum yang telah Anda pelajari? Jadi dalam pelajaran ini saya sudah belajar bahwa momentum itu adalah suatu hal yang berdekatan pada kehidupan kita sehari-hari. Contohnya? Contohnya seperti mengendarai motor, mobil, dan sepeda. Jadi, ya. Sudah? Sudah. Ada yang nomor 2? Oke, berikan tepuk tangan dulu. Yang nomor 2 boleh? Pada bagian proses pelajaran mana yang menurut Anda menarik? Ayo boleh, Nofrida? Izin menjawab, untuk proses pembelajaran yang menurut saya menarik adalah bagian di mana Ibu mendemonstrasikan pelajaran fisika ini dengan program Crocodile Physics. Iya, Crocodile Physics. Oke ya. Walaupun auditori ternyata bisa menyimak, menstimulasikan. Oke, tepuk tangan. Kita beri aplaus. Oke, yang
seleksi nomor 3, siapa? Berikan usulan dan masukan untuk pembelajaran kita yang lebih baik. Boleh? Diki? Boleh? Dika? Siapa? Menggunakan teknologi, Ya. menggunakan pelajaran. Untuk pembelajaran selanjutnya. Kemajuan teknologi agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Ya. Ya, siapa? Nisa aja. Ayo, Nisa. Lebih menggunakan Dika. kemajuan teknologi agar pembelajaran lebih efektif. Nafrida, ayo silakan Nafrida. Usulan dari saya, Ya. jadi sering menggunakan teknologi agar lebih memudahkan dalam pembelajaran. Pembelajaran khususnya fisika. Oke, baik. Ada lagi yang ingin mengungkapkan nomor 3? Cukup? Cukup. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Untuk pembelajaran kita hari ini itu sudah selesai. Ibu harapkan untuk pembelajaran selanjutnya kalian bisa mempelajari materi selanjutnya, itu membaca buku atau membaca di internet, menonton YouTube dengan berbagai teknologi yang kalian inginkan. Paham? Paham. Oke, terima kasih untuk anak-anakku hari ini. Tetap semangat, oke? Oke. Oke. SMA bisa. Fisika mudah. Oke, motivasi untuk hari ini tetap semangat dan terus belajar. Apapun halangan yang merintangi kalian, tetap berhati-hati. Jangan lupa membawa kendaraan dan naik kendaraan dengan hati-hati. Oke, tetap semangat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Doakan kami